Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Adri Mu'tasim Billah. Saya sebagai Mahasantri PKU 3 MUI Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tugas tentang istinbat hukum melalui kaidah keabsahan hakikat dan majaz dengan dosen pengampu Ustazah Hajjah Rifkianti Mas'ud MA. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful istinbat lughatan wasilahan. Definisi istinbat secara bahasa dan secara terminologi. Ta'rifuhu lughatan al-istinbatu huwa al-istikhraju mustaq min istanbata min waznin istaf'ala ala ziyadatil alif wasin wa ta yufidu ma'na talab alladhi asluhu an-nabat fan-nabatu awwalu ma yazharu min ma'il bi'ri idzan hafarat Fiqhul Lughah wa Shilur Arabiyyah li Abi Mansur Abdul Malik Ibnu Muhammad Ats-Tsa'alabi. Ta'rifuhu istilahan al-istinbat wa istikhrajul ma'ani minan nususi bi faratidh dhahni wa quwwatil qarihati at-ta'rifat lisyarif ala Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Definisi secara bahasa, istinbat adalah mengeluarkan atau menggali yang berasal dari kata istanbata dari bentuk wazan istaf'ala dengan penambahan huruf alif, sin, dan ta yang mengandung makna permintaan. Misal katanya adalah nabata. An-nabat adalah air yang pertama kali muncul dari sumur ketika digali. Referensi ini adalah fikih dari Al-Lughah was-Sirru al-Arabiyyah Abi Mansur Abdul Malik bin Muhammad As-Sa'labi. Dan secara terminologi, istinbat adalah mengeluarkan atau menggali makna-makna dari nas-nas teks dengan kecerdasan, pikiran, dan kekuatan nalar. Referensi ini dari At-Ta'rifat Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, halaman 20. Taksimu turukil istinbat. Selanjutnya pembagian metode ataupun cara istinbat. Turukul istinbat bil qawaidil asliyah al-lughawiyah wad'ul lafzi lil ma'ani isti'maluhu lil ma'ani dilalatuhu 'alal ma'na kaifiyatud dilalah 'alal ma'na. Turukul istinbat bimaqasidis syar'iyyah tahqiqu masalihil ibad bil ijad laha thumma hafizaha minad dururiyah wal haja wal hajiyat wat tahsinat. Turukul istinbat bi ma'rifati ta'arud al adillah wa tarjihaha wa nusuhaha. Ma'rifatun an-nasakh wal mansukh ma'rifatu ma yakhruju wa ma yarjahu. Pembagian metode istinbat dengan mengetahui pertentangan dalil, tarjih, dan nasakh. Yang pertama mengetahui nasikh mansukh. Yang kedua metode istinbat dengan maqasid asy-syariah. Mewujudkan dan menjaga kemaslahatan hamba yang meliputi ad-daruriyah kebutuhan primer, hajiyat kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat kebutuhan pelengkap. Metode istinbat dengan kaidah usuliyah, keabsahan, peletakan lafaz huruf untuk suatu makna, penggunaannya untuk suatu makna, cara penunjukan lafaz terhadap makna, penunjukannya terhadap makna, mengetahui hal-hal yang ditarjih
atau diunggulkan dan yang ditarjih. وسلسا إلى مزاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من زكا في موضعه وكيل ما يجري خطابا في اصطلاح قادما أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي والوضعي والعرفي ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارات كنقص أهل وهو المراد في سؤال القارئ كما أتى في الذكر دون مرية وكزيادة الكفل كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني المال. Baik, selanjutnya ta'riful hakikat. Al-haqiqatu lughatun mushtaqun min haqqi bima'na fa'ilatin ay hakikun. Wa ta fihi linnaqli minal wasfiyah ilal ismiyah. Al-haqiqah istilahan alal madhhabaini bayanaini wa usulaini. Fa'indal bayaniyaini al-kamilatul al-musta'milah fima wadu'at lahu fi istilahin bihi at-takhatub wa indal usuliyin al-lafzul al-musta'mal fi ifadati ma wadu'a al-lafzu lahu awalan bin nisbati ilal istilah alladhi waqa'a takhatubu bihi. Baik, definisi hakikat. Secara bahasa, hakikat berasal dari kata hakko yang bermakna fa'ilah atau pelaku orang yang mengerjakan, yaitu hakik yang benar atau nyata. Huruf tak di sini berfungsi untuk memindahkan dari sifat menjadi isim. Dan secara terminologi atau secara istilah terdapat dua mazhab bayani dan usuli. Menurut ahli bayan, kata yang digunakan pada tempat yang telah ditetapkan untuknya menurut istilah yang digunakan dalam komunikasi. Menurut ahli usul, lafaz yang digunakan untuk memberikan makna yang pertama kali ditetapkan untuk lafaz tersebut relatif terhadap istilah yang digunakan dalam komunikasi. Aksamul hakikah. Pembagian hakikat. Al-haqiqatul lugawiyatul wad'iyatu mastu'mila minal alfaz fi ma'nahu al-lughawi wa lam yantaqila ila ma'na asy-syar'i aw istilahi. Al-haqiqatu syar'iyyah al-lafzah allati istifada min asy-syar'i wa du'aha lil ma'na sawa'un kana al-ma'na wal lafzu majhulin inda ahli lughah aw kana ma'lumin lakinnahum lam yad'u dzalikal ism lidzalikal ma'na aw kana ahaduhuma majhulan wal akhar ma'luman. Al haqiqatul urfiyyah al ammah lafaz al lafzu alladhi naqala ila ma'nahu al majazi arfan wa la yata'ayyanu nakilahu ay la ya'lamu nakilahu bita'yin la ayyakuna nakilahu jami'an nas fa innahu mumti'un. Al haqiqatul urfiyyah al khassah al lafzu alladhi naqala ila ma'nahu al majazi arfan wa ta'yin naqalahu kanah wa sarfi wal balagi wa mithaluhu isti'mal al raf'i wan nasbi wal jarri fi istilahin nuhat. Pembagian hakikat, hakikat urfiyah al-ammah. Hakikat urfiyah ammah, lafaz yang dipindahkan kepada makna majazi secara adat atau konvensi dan pemindahannya tidak tertentu, tidak diketahui secara spesifik siapa yang memindahkannya. Adapun hakikat urfiyah yang khusus, lafaz yang dipindahkan kepada makna majazinya secara adat, konvensi dan pemindahannya tertentu, misalnya para ahli nahwu
sorof, balaghah, contoh penggunaan istilah rof, ropa, nasob, jer, dan lam istilah para ahli nahwu. Hakikat lugawiyah wa na'iyah, lafaz-lafaz yang digunakan pada makna bahasanya dan tidak beralih kepada makna syar'i atau istilah lainnya. Hakikat syar'iyah, lafaz yang penetapan maknanya diketahui dari syariat, baik makna dan lafaz tersebut tidak diketahui oleh ahli bahasa atau keduanya diketahui tetapi mereka tidak menetapkan nama tersebut untuk makna itu atau salah satunya tidak diketahui dan yang lain diketahui. Baik, selanjutnya hukmul hakikoh, hukum penggunaan hakikat. Lil hakikoti ahkamu arba'atun. Pembagian hukum hakikat ada 4. Subutul makna alladhi wadu'a lahul lafzu amran kana au nahyan khassan au kana aman. Yang kedua, rujhan al-haqiqah 'ala al-majaz li'annaha la taftariqu ila al-qarinah bi khilafil majaz. Yang ketiga, al-haqiqah la tajtami'u ma'al majaz fi lafzin wahidin fi mahallin wahidin wa hadha 'indal Hanafiyyah. Yang keempat, imtina as-sulb makna anil lafzi fala yuqal lil abi laisa bi abin wa yuqalu lil jaddi laisa bi abi. Yang pertama, tidak boleh menafikan makna hakikat di sebuah lafaz. Misal tidak boleh menggunakan ayah, itu bukan ayah, tetapi boleh menggunakan kata kakek, itu bukan ayah. Ta'riful majaz. Al-majaz fi asli lughah al-masdar. Masdar mimi min jaz syai'i bima'na qata'ahu wa ta'dahu au ma'nahu sara fihi wa salakahu yuqalu jazat tariqu awil makan jauzan wa ju'uzan wa jawazan wa majazan ay salakahu wa sara fihi. Al majaz huwa isti'malul lafzi fi ghairi ma wada'a lahu li'alaqatin ma'a wujudi qarinatin tamta'u iradatil ma'na al haqiqah au huwa al kalamul al mafadu bihi khilafa ma 'indal mutakallim fihi bidarbi min at-ta'wil ifadatan lil khilafi la biwasitatil wad'a. Definisi majaz. Secara bahasa, asal katanya adalah isim masdar mimi dari kata jaza asyai yang bermakna memutus atau melampaui atau berjalan dan menempuhnya. Dikatakan jaza atau al makan artinya menempuh dan berjalan di dalamnya. Dan secara terminologi, penggunaan suatu lafaz pada selain makna yang ditetapkan untuknya karena adanya suatu hubungan disertai adanya qarinah atau indikasi yang mencegah maksud ke makna hakiki atau ucapan yang dipahami berbeda dengan apa yang ada pada pembicara dengan suatu takwil untuk memberikan pemahaman perbedaan bukan melalui jalur penetapan wa'ad. Aqsamul majaz indal usuliyin. Ya, selanjutnya adalah bagian-bagian majaz menurut ahli usul. Al majaz biziyadah. Laisa kamitsli syai'un fa innal kaf wadu'at lil ifadah fa idza ista'malat 'ala al wajhi la yufidu kana 'ala khilafil wad'i. Al majaz bin nuqsan was'alil qaryah wal muradu bin nuqsan huna huwa alladzi la yubtil at-tafhim. Mazaz karena kekurangan, an-nuqsan. Seperti dalam firman Allah, dan tanyalah kepada negeri atau kampung. Yang dimaksud adalah penduduk negeri. Kekurangan di sini adalah yang tidak membatalkan pemahaman. Adapun mazaz karena kelebihan az-ziyadah. Seperti dalam firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa selain dia, dengan dia. Huruf kaf seperti diletakkan untuk memberikan faedah perbandingan. Jika digunakan pada cara yang tidak memberikan faedah atau perbandingan, maka itu bertentangan dengan peletakan asalnya. Aksamul mazaz indal usuliyin.
Bagian-bagian majaz menurut para ahli usul yang kedua, al-majaz bil isti'arah ma ustu'ira lisyai' bisababil musyabihati fi khasiyati masyhurah. Al-majaz bin naql al-ghaitul manqul an mahalli munkhafidin. Majaz isti'arah, majaz isti'arah metafora yaitu kata yang dipinjam untuk suatu karena adanya kemiripan dalam sifat yang terkenal. Majaz karena pengalihan bin nakal pemindahan seperti kata al-ghaid tempat rendah yang dialihkan dari makna tempatnya lokasi kepada makna buang hajat. Hukmul majaz selanjutnya adalah hukum majaz, subutul ma'nal majaz lilafzin wa ta'allakin hukmu bih kama fi qawlihi ta'ala au jahadukum minkum minal ghaid la yasara ilal majaz iza amkanal makna al hakiki. Hukum penggunaan majaz, makna majazi ditetapkan untuk lafaz tersebut dan hukum pun terkait dengannya sebagaimana dalam firman Allah, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau al-ghaid, tidak beralih kepada makna majazi selama makna hakiki masih memungkinkan untuk dimaksudkan. Baik, terima kasih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaqdi bihi bati wafirah li wa lahu wa lana insyaallah fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.